Wa amal wajib anapun wajib iku bimakna ma kelan maknane perkara. Wa anal wajib bimakna ma kelan maknane perkara yusabu kang diganjar apa ngala fiklihi ngatasé nglakoni ma wa yungaqabulan den siksa ngala tarkihi ngatasé ninggal ma fahuwa mongko utawi al wajib ma yusabu bi fi'lihi wa ma yungaqabu ngala tarkihi iku makna ukhra kang liya ya. Tetapi laisa kang ora ana apa makna iku muradan kang dikarepaken fi ilmi tauhid dalam ilmu tauhid ya. Ya. Jadi wajib nanti punya makna liya dari segi ilmu liya. Janjane ya padha wae ngene lah. Cara saya makanya kadang ya. Quran kitab Al-Quran ya. Ini kalau ditinjau dari ngulumul Quran apa? Atau dalam mata kuliah ilmu ngulumul Quran, Al-Quran itu apa? Al-Quran kalamullah ilahir ya. Oke. Tapi nanti kalau ditinjau dari sisi lain, usul fikih misal Al-Quran itu apa? Kalamul benar tak cara ngulumul Quran. Tapi cara usul fikih apa? Kalau cara usul fikih ya Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Terus hadis sumber hukum Islam yang kedua, terus sebagainya. Lah, bentuknya kenapa Al-Quran bisa menjadi sumber hukum yang pertama? Karena itu adalah kalam Allah. Kenapa hadis menjadi itu? Karena nanti hadis menjadi kalamnya pesuruh Allah yang menerjemahkan Al-Quran misalnya. Ya sama Al-Quran, tapi kan sisinya yang melihatnya beda, maka punya makna yang beda. Ya kalau misalkan nanti sehingga Quran itu apa? Ya kalau dari segi keilmiahan ya Al-Quran adalah buku terilmiah kalau ditinjau dari keilmiahan ya misalnya lah kalau dari segi hukum data dan sebagainya apa itu Al-Quran siapa sih? Al-Quran adalah kitab undang-undang nomor 1. Lah hadis itu kitab undang-undang nomor 2 dan sebagainya. Nah, terus bisa. Nah terus kalau dari matematik Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab rumus. Sehingga Al-Quran tidak terlalu dawa. Buktinya baca rumus kesehatan kan cuma setengah ayat ya, kulu wasrobu wala tusrifu. Kan gitu tok rumusnya. Misal. Meskipun pertanyaannya sama, tapi sisi mana ya? Atau di mana ditanyakan ya nanti jawabannya akan jadi beda. Dibeda. Nah sehingga ketika kita ditanya wajib itu apa? Nah ketika kita ditanya itu kita berada di ruang lingkup mana? Ketika dalam pembahasan mata kuliah ilmu tauhid atau ilmu kalam, ya jawabnya hal yang harus ada. Kalau mata kuliahnya adalah mata kuliah fikih atau usul fikih, apa yang wajib? Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan sanksi. Jadi ketika ilmu kalam wajib itu apa? Misalnya, ketika ilmu kalam ya wajib adalah sesuatu yang ketika dilakukan ini mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan mendapatkan siksa. Kalau kayak gitu berarti sifat wajib Allah piye kaitannya? Nah, kita sulit karena beda sisi dan jawaban itu ya benar yang tadi, cuma menempatkannya yang kurang tepat. Cara ya. Misal. Ya. Dia tanya, busi sih apa sih? Busi apa?
pemantik untuk ya. Iya, busi. Pemantik. Nah, nanti apakah ketika setiap pemantik untuk hidupnya sesuatu ini dikatakan busi? Anda. Terus kemudian motore sampean iku ora urip sebab busine mati. Busi apa? Busi mesin. Oh ya. Nah, terus piye tuku ngono tuku busi, wis tuku. Ngono tuku nang bengkel truk ngono. Pak, beli busi, Pak. Nah, misal bilangnya gitu, lah apa sih mesinnya mati kan. Terus dia busi. Piye kira-kira? Sama-sama busi ya ndak bisa ngetrap karena apa sih sini beda salah tuku. Ini ibarat mungkin ya itu pendekatan bahwa wajib ini punya makna sisi lain tapi ya mau jika dalam posisi-posisi berbeda bisa bermakna beda dan ketika di sisi lain terus kemudian kita masukkan ke sisi beda ya tidak bisa terap ya. Misal ya. Fil ilmi tauhid fala yashtabihu mongko ora dadi samar ngalaika ing atase sira apa lamru masalah. Nangam yo bener. Iya wajib ini pengertian wajib ditinjau dari fikih dan ditinjau dari ilmu kalam ini berbeda. Ya. Tetapi masih ketika laukila lamun ditakokaken jika ada pertanyaan yajibu wajib ngalal kuli mukallaf ing atase saben wong mukallaf apa i'tiqadu qudratillahi ngiyakinaken sifat kudrate Allah ta'ala mahulur Allah ya. Ya. Maka berkaitan yajibu ngala ini berkaitan dengan yusabu mau. Karena mongkono opol makna-maknane iku yusabu diganjar sapa mukallaf ngala zalika ing atase ikulah i'tiqad wa yungaqabulan den kenai sanksi ngalatar ki zalika ing atase ninggal ikulah i'tiqad ya. Ya. Paham ya? Ya? Paham? Favorika mongko den bedakaken den pisah atau den bedaken baina ayukola antarane yen to diucapaken apa i'tiqadu hadza ngiyakinaken iki iku wajibun wajib wa baina ayukola lan ing dalem antarane yen to diucapaken al ngilmu utai ilmu masalan umpamane iku wajibun wajib. Ya. Paham ya? Kok karo tulis dhewe. Mutri kira nggawe PowerPoint. Ya. 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 Alias apa kita harus membedakan antara misal antara ini dengan ini misal ya sisi kanan dengan sisi kiri ya ya dalam hal apa misal contoh liane so kelakuan idza kila nalika diucapaken jika ditanyakan atau dikatakan al ngilmu utai ngelmu iku wajibun wajib lillahi kaduwe Allah ta'ala Allah misalnya karena mongko ana apa makna-maknane iku anal ngil ana ilmallahi satemene ngilmune Allah atau mengetahuinya Allah ta'ala Allah iku la yusadiku ora bakal beneraken apa al ngaklu ngakal bingadami kelan ora anane ngilmune Allah maksudnya ini kan udah berbeda ya. Jadi ilmu Allah ini wajib
punya ilmu atau wajib ilmu. Maka bukan berarti Allah kalau duwe ilmu kalau ngerti diganjar, kalau tidak ngerti disiksa. Ini enggak. Ngono berarti. Alias apa? Kembali ke makna awal, yaitu yang ada di sini. Ngilmu, sifat ngilmu itu wajib bagi Allah, maka kembali ke pengertian wajib yang awal, yaitu sesuatu yang akal tidak bisa membenarkan jika hal itu tidak ada. Sehingga ngilmu wajib bagi Allah, maksudnya apa? Akal kita menangkap bahwa Allah ini mesti berpengetahuan. Tidak mungkin Allah goblok. Ini pemahaman yang ke sana. Ya kita latihan memahami kata untuk siap-siap analisis teks media. Nah, ini kan teks kan gitu. Nah, kata wajib, sehingga kata wajib ini kan itu punya makna sinonim apa ya? Sinonim ya. Ya podo kayak bisa mau bisa dapat dan bisa ular nonton nanti. Misal. Wajib ya kayak gitu. Antaranya. Ya so. Wa amma idza qila anapun nalika diucapaken, jika ada orang yang mengatakan i'tiqadul ilmi utawi ngiyakinaken anane ilmu iku wajibun wajib, kana mongkono apa maknane ku yusabu den ganjar. Ini takoda lamun ngiyakinaken sapa wong zalika ing mengkono sifat ngilmu wayunga qabulan den siksa in lam yaktakid lamun orang ngiyakinaken ing anane sifat ngilmu. Beda konteks itu ya. Konteksnya ini masih membahas kata wajib ya, hasilnya kata wajib jika dalam konteks ngilmu iku ngilmu wajibun lillah. Ini maknanya kaya mau. Lah konteks di awal i'tiqadul ilmu wajibun. Makna wajib yang pertama dengan yang kedua ini berbeda. Kalau makna wajib yang pertama yaitu al-ilmu wajibun lillah, ini berarti bahwa akal ini akan menolak jika Tuhan ini tidak punya sifat ngilmu. Tapi kalau yang konteks kedua, kalimat kedua, i'tiqadul ilmi wajibun. Ini alias apa, kita harus kita wajib ngiyakinaken adanya sifat ngilmu Allah. Sehingga kalau kita tidak meyakini bahwa Allah ini punya sifat ilmu, kita akan dikenai siksa. Berarti ini makna wajibnya menggunakan makna wajib yang ukhra, yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa yunaqabu ala tarkihi. Ya. Beda konteks, beda makna ya. Dan ini membahas ngene jero kowe janjane. Dan itu sudah wis mafhumun nas, dalatun nas. Wis urung itu nas makanya. Analisis teks sekarang kan nanti ini ngono. Cuma metodologinya yang kita belum tersistematis. Jadi kalau sistematis, kalau paham ini paham kayak gini, berarti masuk rono, ini berarti masuk ilmu rono sebagainya. Nah ini kan kita lagi coba memahami dan mecah kemana sih teks ini memberi pemahaman, berarti yang analisa pemahaman teks ya. Yes. Oleh sebab itu karena kita kira-kira ya kita lihat dulu ketika ada orang mengatakan mangga ya.
Ya. Delok konteksnya apa. Ya. Terus dia mau mangga. Oh, berarti kita dipersilahkan. Jangan. Di mana dulu? Kalau ada orang ngomong mangga, dia di depan tumpukan buah, ya berarti mungkin dia nawarno kalau dia bakule, atau dia tanya punya ada mangga ndak atau mangga. Barangkali dia sudah awalnya sudah ada pertanyaan yang kita ndak ngerti. Buah ini berapa harganya? Sekian. Lah, mangga? Itu kan bisa toh? Bisa jadi. Lah mangga? Mangga, loh kok jawabannya kok mangga 15.000. Kira-kira ya, orang nyambung kan? Ini kan kalau kan gitu sih. Pernah terjadi tak? Nah, gitu. Misal. Nah kemudian, tadi ketika saya masih jalan-jalan, ada orang mengatakan mangga 5.000. Nah sekarang ada orang bilang mangga, kok langsung masuk, kan? Kira-kira. Jelas ya. Inlam ya takit, yang aku pun orang dan si sopong inlam ya takit lawan orang yakin akan sapa wong. Fahris mongko ngrekso sira jagalah. Ngalal farqi ngatasi perbedaan bainahuma dalam antara konteks mau. Wajib dalam dua konteks mau. Kata wajib ditinjau dari makna dua konteks mau ya. Jaga. Karena ya alias apa? Ya kita dianjurkan untuk berusaha berlatih bisa membedakan, bisa membatasi. Ya. Ya. Karena apa? Oleh sebab itu baju itu apa? Baju apa? Hah? Bukan, baju itu akhlak. Nanti sih falibasu taqwa dzalika khair itu apa? Bisa akhlak, keyakinan dan sebagainya itu nanda. Bukan baju juga yang lain. Baju takwa kokoh. Oh ya. Ya ora khair ora tau dikumbah misal. misal. Nah, misal. Ya. Misal. Dan sebagainya. Nah, konteksnya apa sih misal? Cara penaknya. Itu yang perlu kita jaga batasan-batasan dan sebagainya. Tapi memang lama juga sih ngerenung gue mau. Ya, merenungkan ini. Nah, oleh sebab itu nanti tidak hanya di hal ini, yang lain juga. Oleh sebab itu kalau kita nanti pahami misalnya, tidak semua idgham itu sama, kan ya? Apa sama? Tidak. Tidak. Apa sama? Tidak. Biji. Bagaimana sama antara idghamnya bab nun mati dengan idghamnya bab mim mati? Tidak sama. Misalnya. Misal. Tinggal dalam hal apanya. Kalau dalam hal arti idgham ya sama memasukkan bacaan huruf ke huruf berikutnya misal. Tapi dari sisi lain nanti banyak berbedanya. Lah buktinya apa? Idgham dalam bab mati tidak memasukkan mim mati kepada yanmu, berbeda dengan dalam nun mati ya misal. Satu, dalam nun mati bisa jadi idgham boleh ada harus ada yang dengung dan boleh tidak mendengung. Tapi kalau idgham di bab mim mati harus dengung. Apa ada yang boleh tidak? Loh kenapa sih loh? Karena idghamnya di bab mim mati kan hanya satu jika mim mati bertemu mim. Misal ya. Sedangkan sana kan ada yanmu dan lamro misal di bab nun matinya misal. Bainahuma wala takun lan ojo ana sira iku miman saking golongane wong qalada kang taklid sapa man fingako ididine dalam keyakinan agama atau akidah agama. Jangan usahakanlah ya wis sekolah
Fayakuna mongko sebabe ana apa imanuka imane sira iku mukhtalafun den perselisihkan apa fihi iman. Maksudnya apa? Fayakunu imanuka mukhtalafun fi. Kalau kita adalah orang yang hanya taklid dalam hal akidah, kok iman kita mukhtalaf diperselisihkan? Iya. Karena ketika kemarin ya, sebagian ulama menilai bahwa imannya orang yang taklid ini tidak cukup dan sebagian kelompok mengada cukup. Nah maka kalau kita imannya iman taklid, maka kita termasuk dalam ruang lingkup keimanan kita yang masih diperselisihkan, diperdebatkan oleh ulama sah atau tidak. Nah supaya bebas dari itu, ya paling tidak kita tidak taklid, ngerti meskipun dalil ijmal, syukur-syukur tafsili ya, tidak detail banget ya apa-apa, syukur-syukur sudah detail tenan ya. Fa tukhladu mongko den langgengaken sira finari dalem neraka. Langgeng nang neraka ngindaman menurut ulama yaqulu kang ngendika sapa man titik loro la yakfi at-taqlid, la yakfi ora cukup apa at-taqlidu iman taklid. Kala ngendika Sanusi Imam Sanusi walaisalan ora ana iku yakunu on walaisalan ora ana apa kelakuan iku yakunu ana sapa asasu wong suwiji iku mukminan iman. Ida qala nalika waca soman ana ta ing sini ku jazimun wong kang mantep bil ngaqaidi lan akidah. Ya. Sehingga ana jazim itu. Tapi walau kutingat lamun dipotong-potong salah. Lau kutingat lamun den ancam potong kot kalanen potong tenan. Maksudnya gini loh. Cara penake. Akidah apa? Saya mantep akidah A. Tenan anggere ngono, piye? Ketok jarimu. Ora. Nah, maksudnya ngono ki maksudnya. Jadi atau bisa lah seorang yang mengatakan bahwa keyakinan saya semantep. Nah, kemudian diancam gue sampean tetap mantep akidah gue, saya bunuh misal. Nah, terus kemudian dia ora yes ora mantep karo akidah iku. Misal ya. Maka orang yang kayak gitu ya belum termasuk iman. Karena apa? Burung mantep tenan gitu. Nah, terus bagaimana? Cara penake sekarang kembali. Bagaimana Anda? NKRI harga mati. Tenan. Tok air sampeyan kuwi tok bakar. Lu wis karepmu sing penting tetep dibakar atau ngopo monggo sing penting NKRI tetep jaya. Misal wis. Diancam kaya ngopo tetep NKRI. Baru iku bisa iman cara penake. Diancam sithik, oh ya ora apa lah, milih duit wae. Iku misal belum. Meskipun ngomongnya mantep ngene ya. Ngomongnya mantep. Misalnya larjinga yakti njabut sapa man ngan jazmi saking sejo ingsun. Ngan jazmi hada ya saking mantepe ikilah iktikad. Bala yakunu balik ora ana sapa sahas iku mukmin iman. Seorang ini tidak bisa dikatakan saya mukmin hatta ya'lama sehingga ngerteni sapa man kula aqidatin ing saben-saben akidah min hadhil
Homsina saya ikilah akidah 50 ya bidaliliha kelawan dalil-dalile aqidatul homsi. Ya. Nah, jika kayak gitu maka wa taqdimu hadzal ilmi utawi ndisiaken bahas ikilah ilmu tauhid atau ilmu akidah iku fardun wajib. Kama kayak keterangan yuk holdu dan alap opo ma min syarhil ngakoid dalam min syarhil ngakoid sangking syarah kitab ngakoid. Kenapa? Karena li'annahu krono satemene hadal ilmu karena apa yang disebutkan oleh syarah akidah iku jangalahu kena jadi dianahu satu mene syarah ngakidah wae ngakoid jangalahu dadian sapa syarahu ing hadal ilmu asasan ing dadi dasar yubna kang dibangun ngalahi ing atase asasan apa ghairuhu sakliyane hadzal ilmu fala yasihu mongko rasah apal hukmu hukum biwudu isahsi kelawan wudune wong suwiji au salate sahs illa idza kana kejaba nalika ana sapa sahsun iku ngaliman wong kang ngerteni bihadhil ngaqaid aklani kelabir pengakidah au jaziman utawa kang mantep biha kelan hadil ngaqaid ngala khilafi ing atase bedani fi dzalika ing dalem ikulah yasihul hukm. Misalnya nah, oleh sebab itu yang berikutnya ya, sholat kita, wudhu kita, puasa kita sah atau tidak enggak ndelok ini secara kacamata ilmu tauhid ya atau ilmu ngakidah ilmu tauhid. Ya sebenarnya memang sebenarnya nanti kayak apa itu hak Tuhan, tapi secara pandangan keilmuan ya, jika kita nanti ya tidak meyakini dan tidak ngerti tentang ilmu ngakidah ki mengko yang kemarin dibaca di ngakidul ngawam terus dalil dan hanya ngerti-ngertian tok ini nanti akan menyebabkan perbuatan-perbuatan kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Sekarang dalam kacamata Islam wudhu ini bisa menjadi suatu amal ibadah. Ini kan bagi orang yang akidahnya akidah Islam kan itu toh. Nah ketika tidak berarti ya tidak sah karena belum memenuhi syarat. Nah, sholatnya bagaimana ya? Kalau sholatnya udah keyakinan ini misal aja gini lah, orang yang sholat dia tidak meyakini misal satu dari 50 ya sholat terasa. Loh kenapa? Sekarang gini aja. Kira-kira bagaimana sah kalau misal ada orang yang sholat jengking tapi dia misal tidak meyakini bahwa Rasul ini telah tabligh, telah menyampaikan pesanan Tuhan kepada umatnya. Loh kenapa Rasul tetap ada yang disembunyikan oleh Rasul, tidak disimpan eman-eman. Misal kayak gitu tidak sah. Kenapa? Karena akidahnya belum suwe. Kenapa? Karena kalau diruntut, kalau dia meyakini kayak gitu, meyakini Rasul ini menyembunyikan sebagian, ada yang tidak disampaikan kepada umatnya. Kemudian Tuhan Allah ngerti tidak? Allah ngerti tidak kira-kira? Allah ngerti. Terus Allah bagaimana bertindak atau tidak?
Kalau Allah tidak bertindak, berarti Allah membiarkan kedoliman. Ada pengorosian bawahannya, tidak ditindak. Tuhan salah. Lah kalau, wah jangan-jangan, tapi, nah terus kenapa? Ya nggak disiksa, Nabi nggak dihukum, karena mungkin Tuhan nggak ngerti. Muncul, karena diruntut ya muncul keyakinan lain, salah yang lain. Terus itu diantaranya. Ya. Terus itu diantaranya, dan satu irat suku.